Prof. Han, ini musuh yang paling kucintai. Judulnya sih sebenarnya sangat menggelitik sekali. Saya merasa sangat terpanggil untuk segera meminta penjelasan dari Prof. Han bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan gelombang cinta malam hari ini. Ini sangat luar biasa menurut saya. Silakan Pak Hans. Iya, terima kasih Kang Afkar untuk puisi yang terkesan kontradiktif ini. Ya. Kok musuh dicintai? Musuh itu kadang-kadang kita hubungkan dengan orang yang menyimpan kebencian pada kita, kemarahan pada kita. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang musuh itu punya mata yang sangat objektif kepada kita. Yeah. Dia bisa melihat kita lebih apa adanya. Dan mungkin itu salah satu poin yang mau diangkat dalam puisi ini. Tapi menarik bagi saya bahwa mencintai teman-teman itu ya hal yang biasa. Itu umum. Semua orang saya pikir bisa melakukannya. Tapi mencintai musuh itu hanya orang-orang yang berhati besar, yang cintanya hidup bernyala-nyala yang bisa melakukan itu. Dan itu yang mau diangkat dalam puisi ini, sehingga topik tentang hati dan cinta itu digaungkan di tengah aliran puisi ini yang saya tangkap. Cinta hati seringkali kita disodorkan dengan dua kata kunci itu. Itu yang kesan umum yang saya tangkap dari puisi malam hari ini. Jadi pada orang yang hatinya bersih, cintanya bernyala-nyala, ini bisa terjadi bahwa musuh itu bisa sangat dicintai. Itu kesan umum saya untuk judulnya Kang Afkar. Baik. Terima kasih Prof. Hans untuk sesaat penjelasan tentang gelombang cinta malam hari ini. Dan sekarang ke Mbak Lola. Mbak Lola banyak yang mengatakan di teman-teman kita yang juga bergelut dibilang teater gitu ya, bahwa beberapa puisi atau gelombang cinta yang diciptakan oleh Buya ini adalah merupakan puisi-puisi yang bersifat filmis gitu. Nah, bagaimana dengan gelombang cinta musuh yang paling kucintai dalam penilaian Mbak Lola sendiri? Silakan Mbak Lola. Terima kasih. Saya pertama kali membaca ini, saya langsung merinding. Karena sebenarnya ini sangat sulit ya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ini benar adanya. Cinta itu mengalahkan segalanya, mengalahkan logika bahkan. Karena cinta bisa merekatkan semuanya, karena cinta hati bisa meleleh, karena cinta permusuhan bisa menjadi perdamaian, dan manusiawi sekali gitu, manusiawi sekali, dan semua kata-kata yang terangkai ini seperti kejadian yang pernah dialami oleh banyak orang di dunia ini, begitu. Dan sampai sekarang saya masih merasa merinding karena terus terang beberapa kejadian dalam hidup saya juga pernah ada di beberapa bait ini. Sebagai pelaku ya. Dan saya rasa bukan cuma saya sendiri ya, mungkin ada dan beberapa yang lain juga merasakan ini. Kalau misalnya di sini ada ada kalimat, sebabnya aku mengatakan cintaku, cintamu, dan cinta kita benar-benar kemukjizatan. Karena permusuhan kita diakhiri dengan cinta dan kemesraan, bukan dengan pembalasan dendam. Biasanya kan kalau misalnya salah satu pasangan kesal, awas lo, gue balas lo nanti. Itu kan pembalasan dendam, dan itu sebenarnya nggak boleh. Kalau cinta pasti itu nggak akan ada gitu kan. Dan ya, cinta itu sesuatu yang universal dan bisa mempersatukan segalanya. Oke. Saya melihat beberapa lelehan air mata ketika kemudian Mbak Lola begitu mendalami gelombang cinta malam hari ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan gelombang cinta ini? Tanpa sadar mungkin apa yang saya baca itu merasuk dan air mata jatuh dengan sendirinya gitu. Dan mungkin juga karena ada beberapa pengalaman personal ya, sehingga itu menjadi tidak sadar gitu bahwa saya sangat dekat, saya sangat terenyuh, dan saya merasa itu terjadi di saya gitu. Ya. Jadi memang itu tanpa sadar. Ya. Baik. Nah, ini Buya harus tanggung jawab nih Buya. Ya. Karena semacam
nembak banget nih sama Mbak Lola ini. Ya. Bisa jelaskan Bu ya? Tanggung jawab saya sangat Iya. solid. Oh iya, Ya, gimana Bu ya? karena kita bersandar dengan sabda Rasulullah Iya. yang berbunyi ahbib habibaka haunamma Iya. asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah seseorang dengan biasa-biasa saja, artinya tidak berlebihan, sebab mungkin saja kapan-kapan dia menjadi musuhmu. Iya. Satu kemungkinan seorang kekasih menjadi musuh, tetapi sebaliknya Nabi juga berpesan abghid baghidaka haunama, membenci seseorang yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Karena mungkin terjadi musuhmu suatu ketika menjadi kekasihmu. Ini artinya dalam paradigma Nabi 1400 tahun yang lalu itu ya cerita tentang peristiwa-peristiwa itu terjadi, yang tadinya musuh menjadi kekasih, yang tadinya kekasih menjadi musuh. Apalagi dalam dunia perpolitikan tidak ada sahabat yang setia. Iya. Mungkin saja hari ini sebagai sahabat, besok menjadi musuh. Dan mungkin saja hari ini musuh, besok menjadi sahabat kita. Tetapi ini makanya saya tidak bercerita bahwa engkau dulu musuhku, sekarang menjadi kekasihku, tapi musuh yang paling kucintai. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Lengkap penjelasan disampaikan Prof. Hans, juga Mbak Lola, dan juga Buya. Ya. Sekarang kita akan langsung nyebrang ke beberapa teman yang saat ini. Saya kira mungkin ada minta mungkin Bapak Sarangan biasa menyisir ya. Iya, iya. Disisir kita dari perspektif psikologis, Iya. karena dia memang ahlinya. Ya, mungkin saya menulis dalam keadaan di bawah sadar saya. Iya. Ya. Ketika Profesor Han mengurai itu pasti dalam kesadarannya. Silakan. Iya, baik. Seperti biasa, puisi yang dibuat oleh Buya ini selalu membawa banyak poin-poin yang bisa kita tarik dari secara psikologis ya. Untuk puisi malam hari ini ada beberapa atau cukup banyak poin yang sempat terjaring. Yang pertama itu kita disodorkan pada kenyataan bahwa semua permulaan itu sulit, apalagi dalam hal mengekspresikan cinta. Lalu juga diangkat sesuatu yang terkait dengan penglihatan awal kita pada seseorang yang baru kita kenal, terutama biasanya di situ muncul yang namanya kesan pertama yang begitu kuat, impresi yang begitu kuat. Dan jangan pernah lupa bahwa itu hanyalah persepsi. Persepsi itu nggak bisa kita lepaskan dari tumpukan pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau di dalam diri kita sedang hidup kebencian atau rasa tidak suka, itu akan ikut serta dalam persepsi kita. Dalam psikologi, ketika kita melihat seseorang hanya melihat, itu namanya sensasi. Tapi ketika sudah diisi dengan judgement, penilaian-penilaian pada orang itu namanya persepsi. Dan penilaian apapun tidak mungkin dilepaskan dari pengalaman hidup masing-masing kita. Nah, pengalaman hidup ini yang kadang-kadang diwarnai rasa suka, nggak suka. Rasa nggak suka ini pelan-pelan bisa bermetamorfosis atau berubah menjadi marah, berubah lagi menjadi kebencian. Jadi ketika kita melihat seseorang dengan kebencian, itu ya rentan sekali menghasilkan yang namanya konflik. Itu kesan yang saya tangkap dari poin kedua tadi. Yang ketiga di sini rupanya tokoh sentral di sini meskipun dia membawa mungkin luka-luka batin masa lalunya yang membuat dia kemudian membawa marah, marah itu berubah menjadi kebencian, kebencian itu mempengaruhi cara dia melihat orang lain, lebih khusus lagi orang yang dia cintai ini. Meskipun begitu, dia punya keinginan untuk melihat dirinya sendiri. Ini modal yang bagus untuk perubahan. Melihat diri sendiri itu melihat ke dalam bahasa lainnya itu
introspeksi itu penting sekali bagi munculnya suatu perubahan pada diri kita sendiri. Lalu juga diangkat di sini bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan karena ingin hidup, tapi kebutuhan akan reasoning tentang kehadiran kita di dunia ini. Jadi lebih penting daripada keinginan untuk hidup adalah reasoningnya. Ada tokoh psikologi yang menyuarakan pentingnya untuk menemukan makna hidup. Tanpa makna hidup itu hidup akan terasa hampa, garing. Lalu dia mengatakan bahwa siapapun yang tahu alasan dia hidup pasti bisa mengatasi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ya, betul. Nah, itu kalimat kunci yang disampaikan oleh psikolog yang saya kutip tadi. Saya ulangi, siapapun yang tahu alasannya kenapa dia hidup pasti bisa mengatasi semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini poin yang diangkat dalam reasoning tadi. Lalu juga di sini tentang proses introspeksi itu sendiri, ada baiknya kita berdiam sambil melihat ke dalam. Kadang-kadang memang ada perasaan-perasaan yang meletup-letup, itu bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk diberitahukan kepada orang lain, karena itu bisa berubah menjadi seperti yang disampaikan Buya di pengajian tadi, akan terbaca sebagai suatu komplain, suatu keluhan pada hidup. Dan dampak dari mengeluh pada hidup itu sendiri adalah derita yang bertambah, bukan berkurang. Yeah. Ya, itu mungkin poin yang juga muncul dalam puisi ini. Lalu soal otak dan hati, ini perlu disinergikan. Ini akan tersambung dengan apa yang kemudian disebut sebagai kaum intelektual yang lebih banyak mengandalkan aktivitas otaknya ketimbang hatinya. Kalau kita cermati otak ini yang seringkali kita pakai untuk menganalisis banyak hal, otak ini yang bekerja dengan analisis itu mirip dengan pisau, dia suka membedah, membagi-bagi sesuatu, mengiris-iris sesuatu sehingga terlihat terbagi-bagi, dan kemudian bagian-bagian yang terpecah-pecah itu konflik sendiri dalam diri dia, dan ini yang kemudian bisa mengganggu tidur kita. Dan di sini penting sekali untuk menyinergikan atau menyatukan otak dan hati ini. Hati ini sejauh yang saya mengerti akan membantu kita untuk menghidupkan satu istilah yang sudah seringkali salah kita mengerti, yaitu intuisi. Dalam dunia akademis itu intuisi ini dianggap nggak ilmiah. Padahal intuisi ini bekerja pada saat kita tenang, pada saat hati kita semakin bersih, intuisi ini semakin hidup. Dan yang namanya intuisi ini ketika menangkap sesuatu itu enggak bagian per bagian, tapi dia melihat dalam keutuhannya. Dan ini juga yang disampaikan dalam puisi ini, bahwa ketika hati itu hidup, dia akan memampukan kita melihat sesuatu itu dalam perspektif yang luas, tidak dalam bagian-bagian seperti yang sering kami lakukan di kalangan kaum intelektual itu. Lalu poin berikut, lagi-lagi sadar diri itu, hasil introspeksi itu kemudian membuat kita melihat kesalahan-kesalahan kita lebih jernih, dan buahnya di sini adalah adanya keberanian meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Di sini diceritakan bahwa tokoh sentralnya ini selama ini dengan intelektualitasnya itu merasa tahu banyak hal dengan otaknya, tetapi belum mengenal cinta yang hanya bisa dikenali oleh hati, bukan oleh otak. Terus, lagi-lagi hati ini banyak disoroti pada beberapa bagian dari puisi ini. Hanya ketika hati hidup, cinta itu terasa pentingnya. Ada yang mengatakan, ketidakhadiran cinta adalah kelahiran kebencian. Ketidakhadiran kebencian adalah hadirnya cinta. Jadi dua ini seperti asap dan api. Kalau salah satu redup, yang lain muncul. Ya. Lalu kembali lagi soal introspeksi tadi, perbaikan diri itu lagi-lagi harus disambungkan dengan hati. Semakin bersih hati kita, itu semakin menunjang kemampuan kita untuk melakukan
perubahan-perubahan pada diri kita sendiri. Nah, di sini keinginan sang kekasih untuk dicintai bukan karena dia punya wajah yang cantik atau body yang montok di sini ya. Bukan seperti itu ya. Ada anggapan seperti itu di awal, tapi dari dia sendiri enggak. Dia enggak, meskipun dia berwajah cantik, berbadan yang sangat ideal, tapi bukan itu yang penting bagi si pemilik wajah cantik dan berbadan ideal ini. Lebih penting dari itu dia ingin dimengerti mungkin dari dalam ya. Lalu tokoh sentral di sini juga merasakan dia sudah tersadar sedikit bahwa dia terlalu mengandalkan intelektualitasnya sejauh ini, dan itu justru menimbulkan konflik pada dia dengan bersandar melulu pada intelektualitasnya. Sampai dia digambarkan di sini sulit tidur, dan yang bisa mengobati kesulitan tidurnya itu justru membayangkan kecantikan dari wanita yang dia cintai itu yang membantu dia, bukan intelektualitasnya itu yang justru mengganggunya. Lalu dengan intelektualitas itu juga dia merasakan ada sesuatu yang kurang, karena dengan intelektualitas itu kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari orang lain, itu tanpa sadar memupuk yang namanya arogansi ya, kesombongan. Dan di sini rupanya tokoh sentral ini merasa saya kok kurang dalam hal kerendahan hati itu. Mungkin karena aktivitas intelektualitasnya yang berat sebelah itu, dan dia merasa sombong, terus itu dia juga sudah merasa itu bisa menjatuhkan saya. Dan ini penting. Bahkan orang pinter tuh lebih sombong dari orang kaya, Pak. Ya. Jadi lagi-lagi hati ini penting sekali. Ada filsuf Prancis itu Bu ya, dia meskipun dia seorang filsuf yang rajin berintrospeksi, rajin berpikir, tapi dia mengatakan bahwa hati itu, dalam bahasa Perancis dia bilang la cœur a ses raisons que les raisons ne connaît point. Hati itu kalau kita lihat, katanya dia punya alasan-alasannya sendiri yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh pikiran. Ya. Kadang-kadang dia bisa mengubah, seperti yang dikatakan Buya, musuh jadi yang dicintai, yang kemudian dekat menjadi cinta. Itu bisa, hati itu punya alasan-alasannya sendiri yang nggak bisa kita kadang-kadang mengerti dengan pikiran kita. Dan yang terakhir mungkin biar nggak terlalu panjang, bahwa di sini umum terjadi pada banyak di antara kita bahwa sakit hati itu perlu dibalaskan. Pakai atas nama lagi, atas nama keadilan gitu ya. Perlu dibalaskan supaya adil. Dia sakiti saya, lalu sakiti balik, satu lawan satu ketemu dengan satu, kan adil namanya. Tapi ketika cinta hidup, hitung-hitungan seperti itu nggak ada, dan ini bisa membuat keadaan menjadi berbeda sekali. Dan itulah mujizat kehidupan ketika cinta ini hidup dan dihidupkan oleh hati yang pelan-pelan bersih dan semakin bersih. Mungkin itu Bu ya kalau saya menangkap secara umum. Ya, seperti biasa kalau Prof Han bicara tentang gelombang cintanya Buya selalu dilap habis, disisir satu persatu dan akhirnya sampai selesai. Sebelum ke Mbak Lola, saya ke Buya dulu nih. Buya tadi Prof Han sudah mengatakan tentang sensasi, apa yang kita lihat, kemudian persepsi, apa yang kemudian kita simpulkan dalam pikiran kita. Dan yang paling penting lagi yang saya catat itu tentang alasan dalam hidup. Dan di kalimat beliau sampaikan siapapun yang tahu tentang alasan hidup pasti akan bisa mengatasi masalah hidupnya. Ini yang paling intim menurut saya. Gimana Bu ya penjelasan secara lengkapnya? Ada beberapa poin di samping alasan hidup, yaitu tentang introspeksi tadi pernah disebutkan Pak Profesor Han. Memang para psikolog sudah sepakat semua bahwa ketika kita ingin melakukan introspeksi, kita akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Apa itu? Kejujuran kita. Bahwa kita sulit untuk jujur mengakui kesalahan kita. Lalu, itu. Ini sangat keras sekali nih ya, sangat besar sekali kesulitannya. Kejujuran kita. Jangan dikira jujur itu gampang ya, sulit kita berbuat jujur. Nah, dari mana datangnya kesulitan kejujuran itu? Karena kita salah konfirmasi, salah mediasi, salah menalar. Ya, ternyata kita dalam
introspeksi itu kita banyak berdialog dengan logika, bukan dengan hati. Oleh karena kita berdialognya dengan logika, maka logika menawarkan advokasi, yaitu pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kenapa tidak konfirmasi kepada hati kita? Karena yang jujur sesungguhnya adalah hati kita, bukan akal kita. Maka kesulitan itu bisa diatasi ketika kita konfirmasinya jangan kepada logika, tapi kepada hati. Itu solusinya. Tolong sampaikan kepada para psikolog. Iya. Kemudian yang kedua tentang intuisi. Iya. Ya, memang intuisi itu wilayah kerja hati, bukan wilayah kerja logika. Karena wilayah kerja logika sempit sekali, yang luas itu kerja wilayah hati. Di samping wilayah kerjanya luas, juga kejujurannya sangat solid. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran sendiri, kitab suci umat Islam, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah berbohong hati tentang apapun yang dilihatnya. Dia akan bisa melihat dengan jujur. Tetapi ketika logika yang melihat, maka subjektivitas mendominasi. Itu menjadi persoalannya. Sehingga intuisi itu sesungguhnya adalah datang masuk dalam diri kita pada ruang bawah sadar otak kita. Bukan otak sadar tapi bawah sadar. Bukan unconsciousness, bukan tidak sadar tapi bawah sadar. Yaitu kalau orang mimpi itu antara mimpi dan tertidur. Mimpi tidak, tidur juga tidak. Ya. Seperti pengalaman yang kita sering alami mungkin kita dalam alam mimpi kita tidur. Tapi di dalam mimpi itu juga kita mendengar detak jam tembok. Kita juga mendengarkan orang yang mengobrol di samping kita. Kita bisa melihat jam dinding kita menunjukkan 1:30. Dan kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam impian kita. Dan disitulah masuk intuisi-intuisi. Jadi artinya ketika otak sadar kita sedang bekerja, intuisi nggak masuk. Akan menolak. Masuknya itu sedang dalam keadaan bawah sadar. Nah, jadi wilayah otak sendiri pun yang luas itu adalah yang bawah sadar. Apakah intuisi, apa ilham atau wangsit, ada juga inisiatif yang brilian, itu munculnya di bawah sadar. Tiba-tiba, mungkin waktunya tidak bisa dipastikan, di mana tempatnya juga tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang kita sedang buang hajat, datang inisiatif, intuisi untuk membuat sajak-sajak yang mendunia. Itu bukan mikir, bukan, memang datang, gitu kita rasakan. Nah, nanti keistimewaan mohon dikonfirmasi bahwa ruang bawah sadar ini ternyata lebih bebas, lebih leluasa, dan bahkan sampai kita bisa melakukan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Yaitu melihat yang dinding, mendengar orang berbicara, ya kan, kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam mimpi kita. Ya, saya seringkali melakukan banyak hal dalam saat yang sama, seperti saya berangkat mau ceramah. Saya bawa setir sendiri. Dulu saya setir sendiri, sekarang mah teman-teman tidak mengizinkan saya bawa sendiri rupanya ya. Mungkin melihat usia saya sudah lanjut. Tapi sebenarnya saya masih bisa kok sebetulnya. Sambil nyetir mobil, artinya mata saya melihat spion. Barangkali ada mobil di belakang, melihat ke depan, barangkali ada orang nyabrang. Dan saya juga berpikir ini kecepatan berapa, masuk gigi berapa, kita pindah gigi, nginjak rem, nginjak kopling dan sebagainya. Kita bekerja, otak kita aktif. Tapi dalam yang saat yang sama juga saya menikmati rokok yang saya hisap itu. Di samping itu juga saya menikmati lagu-lagu Celine Dion yang saya putar di kaset itu. Dalam saat yang sama. Dan juga saya bisa merancang materi ceramah saya apa yang akan saya sampaikan. Termasuk dalil-dalil logikanya apa yang perlu saya susun.
bisa kerjakan dalam saat yang sama. Nah, ketika saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama, yang bekerja adalah otak bawah sadar kita. Terima kasih, itu aja. Ya, luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.